Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun tidak bisa tidak memikirkan mengapa klan Jin yang menyerang Huang Fu Shengzong sebelumnya, sebagai salah satu dari 6 klan kuno, sekarang jauh lebih lemah daripada dinasti Nangongseng. Kekuatan tingkat kedua, ketiga dan bahkan keenam dari klan Jin juga dihancurkan oleh klan Tang. Aku tidak tahu apakah ayah Jin Xuanzi sudah mati atau tidak. Jika dia tidak mati, aku tidak tahu seberapa kuat dia sekarang, ucap dari Tan Yun menggelengkan kepalanya, mengesampingkan keraguannya dan tidak memikirkannya lagi. Tan Yun akan mengambil satu langkah, melihat satu langkah. Jika kesulitan dan krisis datang satu demi satu, maka Tan Yun harus mengambil langkah demi langkah dalam waktu, dan mengubah bahaya menjadi penyelamatan. Tan Yun yang hebat memiliki strategi dan kemampuan yang tak tertandingi oleh orang biasa. Pada saat yang sama, seluruh dinasti suci Nangong, dengan hampir 10.000 penguasa kota, memimpin pasukan kultivator di setiap kota, tergantung di atas kota masing-masing. Di antara penguasa kota ini, hanya penguasa kota dari 10 kota besar yang berada di ranah roh, dan yang tertinggi hanya ranah kedua dari alam roh. Semua penguasa kota ini mempelajari penampilan Tan Yun, Singa Naga Emas, Kera Iblis Pembantai Surga, Moer, dan Nangong Yukin dari cermin abadi Asia yang luar biasa. Pada saat yang sama, mereka tidak tahu bahwa kekuatan Tan Yun dan binatang buas. Mereka hanya diperintahkan untuk menghentikan Tan Yun dengan cara apapun. Tentu saja, Tuan Suci Nangong tidak akan membiarkan penguasa kota mengetahui kekuatan Tan Yun dan binatang buas. Dia khawatir setelah penguasa kota mengetahuinya, mereka akan tersentak dan tidak berani. Tujuan Guru Suci Nangong sangat sederhana. Dia tidak mengharapkan penguasa kota untuk menangkap Tan Yun. Dia hanya ingin penguasa kota memblokir Tan Yun untuk beberapa waktu setelah mereka bertemu Tan Yun, sehingga para leluhur dapat mengejar Tan Yun. Pada saat ini, 4 wakil komandan yang menjaga perbatasan telah menerima perintah untuk memblokir Tan Yun sampai mati. Dengan bakat Tan Yun, dia secara alami tahu bahwa akan ada pasukan kultivator yang menghalanginya dalam perjalanan ke Gunung Hukuman Surgawi. Tan Yun berspekulasi dari kekuatan kultivator kota Kekaisaran Nangong bahwa kultivator yang akan menghalanginya di masa depan seharusnya tidak sekuat miliknya. Malam tiba, malam memudar, dan hari berikutnya adalah senja. Kera Iblis Pembantai Surga membawa Tan Yun ke timur, dan sekarang Liu Wanchuan mengemudikan perahu roh di belakang, dan masih ada 4,2 juta mil tersisa dari Kera Iblis Pembunuh Surga. Dalam satu hari, itu telah ditarik lebih dekat ke 800.000 mil. Tan Yun, jika kamu terus melaju dengan kecepatan ini, aku bisa menyusulmu paling lama dalam 5 hari, di atas kapal roh, Liu Wanchuan berkata dengan tatapan muram. Aku telah menyentuh penghalang lapisan ke-7 dari roh, tetapi aku berhenti, dan itu karena kamu orang tua ini harus pergi. Sebelum Liu Wanchuan bisa menyelesaikan kata-katanya, dia disela oleh Tan Yun mencibir, orang tua, Anda belum cukup bicara, Sekte Master ini tidak akan mendengarkan. Saya lelah, Anda dapat mengejar raja ini jika Anda memiliki kemampuan, saya pikir Anda sudah sangat tua, sehingga Anda hidup sampai sekarang intinya omong kosong, dan kamu hanya akan berbicara tentang kata-kata kosong, ucap dari Tan Yun. Setelah mengejek, Tan Yun menemukan melalui indera spiritualnya bahwa di Menara Suci Linglong, Moer yang awalnya terluka parah dan Singa Naga Emas telah pulih seperti sebelumnya. Tan Yun sedang bersiap untuk membiarkan Singa Naga Emas terbang bersamanya. Namun dia tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat ke depan, tetapi di lautan awan yang luas, ada 200.000 kultivator yang mengenakan seragam dinasti suci Nangong, menghalanginya. 90% dari kultivator ini berada di alam jiwa ilahi,
dan 10% berada di alam jiwa suci. Di depan pasukan kultivaror, ada puluhan orang dari alam fena jiwa dan alam fena ilahi. Seorang pria parubaya yang mengenakan kostum bangsawan penguasa memegang tombak hitam, berteriak. Anak Tan Yun, kera roh dan binatang buas, Tuan kota ini menyuruhmu berhenti, ucap dari pria parubaya. Parubaya itu adalah Baili Ruyun, dia adalah penguasa kota Baili Xiancheng, salah satu dari 10 kota besar dinasti Nangong Seng. Di sisi kiri Baili Ruyun, ada juga kultivator tingkat 6 yang berdiri di langit. Pergi untuk master sekte ini, Tan Yun berdiri di bahu kera iblis pembunuh surga, matanya suram. Siapa yang berani menghentikanku, ucap dari Tan Yun. Jangan takut, semua orang mematuhi perintah guru suci, membunuh Tan Yun dengan segala cara, dan mengikuti penguasa kota, ucap dari Baili Ruyun. Di belakangnya, pasukan 200.000 kultivator terlatih yang tidak takut hidup dan mati telah mengorbankan senjata ajaib mereka, diikuti oleh cahaya pedang yang menyilaukan, cahaya pisau, bayangan senjata, dan bayangan cambuk. Kera tua, orang-orang ini cepat atau lambat akan menjadi musuh Huang Fu Shengzong saya. Jika Anda membunuh beberapa murid masa depan Huang Fu Shengzong kami, Anda akan menumpahkan lebih sedikit darah dan pengorbanan, dengan kecepatan tercepat, ayo mulai membunuh, ucap dari Tan Yun. Tubuh kayu Hongmeng, mulai, ucap dari Tan Yun. Tulang tubuh Tan Yun mencicit, dan dalam sekejap, pakaiannya meledak, dan tubuhnya melonjak hingga 150 kaki. Tan Yun mendapat satu set baju besi emas untuk mencegah dirinya telanjang. Setelah pakaiannya pecah, menara suci yang sangat indah seukuran kuku jatuh ke dalam kehampaan. Dengan isyarat Tan Yun, menara suci yang indah seukuran kuku jari dibor ke telinga kanannya. Baili Ruyun melihat bahwa setelah Tan Yun berubah menjadi raksasa emas, seluruh orang terhempas ke udara, dan matanya menunjukkan ekspresi ngeri. Pada saat ini, pengingat Liu Wanchuan terdengar di benak Baili Ruyun, Anda harus lebih berhati-hati, karena guru mendengar bahwa Tan Yun, putra dari lapisan ke-8 alam dewa, dengan mudah melukai Ruyan Wuji yang berada di alam roh tingkat 2. Baili Ruyun adalah murid Liu Da yang disucikan dan sangat dihormati. Guru, terima kasih telah mengingatkan saya, ucap dari Baili Ruyun. Setelah transmisi suara Baili Ruyun, seluruh tubuhnya seperti pedang tajam keluar dari tubuhnya, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, One Illusionary Spear Technique, kekuatan sekelompok tombak untuk mengguncang bintang, matahari dan bulan, ucap dari Baili Ruyun. Baili Ruyun menyembur kemana-mana dengan kekuatan maut, dia memegang tombak di tangan kanannya dan menari dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap, bayangan tombak hitam dengan panjang 300 meter mengembun keluar ke kekosongan di depannya. Bunuh, ucap dari Baili Ruyun meraung keras, dan tiba-tiba, ribuan bayangan tombak melesat ke arah kera iblis yang terbang di udara. Kemanapun mereka lewat, lautan awan bergulung dan kekosongan hancur. Bas. Pada saat ini, di belakang Baili Ruyun, pedang dan tombak yang dilepaskan oleh pasukan 200.000 kultivator, dan serangan lain dari berbagai atribut, seperti gelombang demi gelombang mengerikan melesat dari atas 100 mil seperti awan. Dari serangan tentara kultivator yang terorganisir dengan baik, dapat dilihat bahwa itu adalah tentara kultivator yang terlatih dan berpengalaman. Tan Yun mendengus dingin, seperti dewa perang emas, menghadapi bayangan tombak yang datang lebih dulu. Tan Yun melakukan langkah ilahi Hongmeng, dan tubuhnya melintas di bawah lautan awan, dan dengan kejam membunuh ratusan mil jauhnya seperti awan. Di hadapan semua serangan tentara kultivator, dia tidak menghindar. Kecepatan yang sangat cepat, ucap dari Baili Ruyun memiliki firasat buruk, dan menilai dari kecepatan Tan Yun, kecepatannya sedikit lebih rendah. Dang dang dang. Bang bang bang. Kera iblis pembantai surga di belakang Tan Yun, dengan tubuh setinggi 700 kaku, menari liar dengan tongkat dan membunuh. Pada saat ini,
Tepat ketika Tan Yun hendak bergegas ke langit di depan Baili Ruyun, dia melemparkan mata ilahi Hongmeng-nya, dan sepasang mata raksasa menembakkan cahaya merah yang aneh, menusuk mata Baili Ruyun. Baili Ruyun menggelengkan kepalanya tiba-tiba, dan setelah kembali normal, dia berkata dengan sungguh-sungguh, tali abadi pengikat Xuan Lei. Hahaha, anak Tan Yun, tali ini adalah senjata sub-abadi tingkat rendah, selama kamu terikat padanya, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Sekarang, kamu bisa mati, ucap dari. Baili Ruyun tersenyum jahat, memegang tombak dengan atribut kematian, dan tiba-tiba menusuk ke arah tenggorokan Tan Yun. Jika Baili Ruyun mengetahui bahwa Tan Yun memiliki kekuatan besar untuk merobek artefak sub-abadi kelas menengah dengan tangan kosong, dan api es Hongmeng Bingyan dapat dengan mudah membakar senjata sub-abadi tingkat tinggi menjadi ketiadaan, dia pasti tidak akan tertawa. Benarkah, ucap dari, Tan Yun menatap dingin pada Baili Ruyun. Pada saat berikutnya, Baili Ruyun benar-benar ngeri. Di matanya yang luar biasa, ketika dia melihat tubuh Tan Yun gemetar, segera, tali abadi pengikat Xuan Lei miliknya hancur inci demi inci. Sial! Dengan keras, ujung tombak mengeluarkan suara nyaring ketika menusuk telapak tangan Tan Yun, dan Baili Ruyun menjadi pucat karena terkejut. Tubuh yang keras, ucap dari Baili Ruyun. Ketika Baili Ruyun ingin mundur, telapak tangan besar Tan Yun tiba-tiba mengepal, dan dia digenggam di telapak tangannya. Tangisan ketakutan Baili Ruyun untuk meminta bantuan tiba-tiba berakhir, tetapi dia dan tombaknya yang dihancurkan oleh Tan Yun. Muridku, dalam kekosongan di belakang, suara duka Liu Wancuan bisa terdengar samar, bang bang bang. Pada saat ini, pedang, cahaya pedang, dan bayangan dari berbagai atribut datang ke langit, dan kekosongan yang menyilaukan dan menghancurkan, dilemparkan oleh tentara kultivator merapal mantra. Panah terbang telah membombardir dan mengenai Tan Yun. Namun, untuk kengerian tentara pembudidaya, semua serangan tersebar setelah mengenai Tan Yun. Boom! Langit dan bumi tampak bergetar, dan mata kera iblis pembunuh langit berkilauan dengan kilau haus darah. Dia bergegas ke pasukan kultivator, melambaikan tongkat raksasa hitam yang panjangnya 700 meter, menjelaskan apa artinya menyapu 1000 pasukan. Ah! Tidak! Bang bang bang! Dalam teriakan putus asa semua orang, setiap kali kera iblis pembantai surga mengayunkan tongkat raksasanya, ribuan pembudidaya jatuh. Tentara pembudidaya menghadapi tongkat raksasa, dan itu langsung mati, patah tulang dan puing-puing berserakan dari kehampaan. Awan kabut darah menghalangi matahari terbenam, dan kepulan darah menyapu langit, menutupi matahari terbenam. Api Hongmeng, api es Hongmeng, ucap Tan Yun. Tan Yun mendorong keluar dengan kedua telapak tangannya, dan api Hongmeng yang seperti gunung membakar musuh yang terkenal dengan kecepatan tinggi. Dimanapun nyala api itu lewat, pasukan musuh musnah. Api es Hongmeng setinggi 800 kaki, di bawah kendali Tan Yun, berubah menjadi jaring api seluas 10.000 meter persegi. Begitu melewati tubuh musuh, tiba-tiba, satu musuh berubah menjadi patung es, dan kemudian hancur, sebelum es yang pecah jatuh ke lautan awan, es itu mencair menjadi kehampaan. Dalam serangan Tan Yun dan kerasetan pembantaian surga, kurang dari 50.000 dari 200.000 pembudidaya selamat. Mundur, ucap dari kesedihan Liu Wancuan terdengar di langit. Ketika 40.000 tentara yang kuat ingin melarikan diri, suara Tan Yun tegas, karena Master Sekte mengatakan bahwa mereka yang menghalangi saya akan mati, Anda tidak dapat mengalahkan saya, jadi Anda tidak bisa melarikan diri. Kera tua, bunuh mereka semua tanpa meninggalkan satu pun, ucap dari Tan Yun. Setelah Tan Yun berkata, Moer juga keluar dan terbang, dan dia berdiri di udara, rambutnya terbang, dan dia melakukan teknik kurungan nafas naga. Segera, para pembudidaya yang tersebar dan melarikan diri terikat dan tidak bisa bergerak.
Sing naga emas, dan kera tua dengan cepat membersihkan medan perang dan membunuh semua musuh. Di bawah lautan awan, darah menghujani Baili Xiancheng, semua penduduk kota di kota itu ketakutan, dan tangisan yang menusuk hati terdengar. Karena tentara kultivator yang mati memiliki kerabat mereka. Kemudian, desahan Tan Yun berlama-lama di telinga penduduk kota untuk waktu yang lama. Jika Master Sekte ingin membantai kota, itu bisa dilakukan dengan sekali klik, tapi kamu bisa yakin, raja ini tidak akan pernah membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu. Adapun kerabat dan teman dekatmu, jika kamu ingin membunuhku, kamu akan mati. Nama raja ini adalah Tan Yun, siapapun yang ingin mencari balas dendam dari saya akan menemani Anda, tetapi Anda harus jelas, yang membunuh keluarga kalian semua, bukan saya Tan Yun, tetapi Guru Suci Nangong. Saya hanya ingin meninggalkan dinasti Suci Nangong, dan saya tidak ingin memulai pembunuhan besar-besaran, karena dia Yamge memaksa Sekte Master ini untuk membunuh, ucap dari Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun di lautan awan, memerintahkan Moer memasuki menara suci Linglong. Lalu, tubuh Tan Yun tiba-tiba menyusut, berubah menjadi jubah ungu, dan terbang di punggung singa naga emas. Kera iblis pembantaian surga juga berubah menjadi seukuran manusia, terbalik di udara, dan mendarat dengan kuat di punggung singa naga emas. Tan Yun mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, keempat orang bijak besar telah berperang satu sama lain sepanjang tahun, dan ada banyak korban, dan semua orang bijak utama menangis. Penderitaan perang skala besar telah datang ke semua orang, ucap dari Tan Yun di dalam hatinya. Tan Yun yang peduli dengan dunia, mengambil keputusan, dan terus terbang ke timur dengan singa naga emas. Pada saat ini, Liu Wanchuan mengemudikan perahu roh, membawa orang-orang, dan muncul di 4 juta mil di belakang Tan Yun. Jelas, hanya dalam proses Tan Yun membantai orang yang memblokir, Liu Wanchuan mengendarai perahu roh dari 4,2 juta mil jauhnya dari Tan Yun, dan mempersempit jarak 200.000 mil. Pada saat ini, yang mengejutkan Liu Wanchuan dan para lelehur lainnya adalah mereka menemukan bahwa singa naga emas tingkat 8 yang membawa terbang Tan Yun, kecepatannya tidak kurang dari perahu roh artefak sub-abadi kelas menengah mereka sendiri. Para leluhur mengerutkan kening dan terus berpikir tentang jenis singa naga emas itu, tetapi mereka tidak pernah menemukan catatan tentang singa naga emas dari ingatan mereka. Waktu berlalu, 4,5 bulan kemudian. Selama periode ini, singa naga emas membawa Tan Yun dan kera iblis pembantai surga, sepanjang jalan ke timur, mulai dari Baili Xiancheng, dan melewati kota Wuji, kota Xuanxi, kota Tinta, kota Feilong dan 630 kota lainnya. Setiap kali mereka melewati kota, akan ada pasukan kultivator dari berbagai kota yang telah menunggu lama, sesuai dengan perintah Guru Suci Nangong, mereka bersumpah untuk menghentikan Tan Yun. Kata-kata, perintah militer seperti gunung, sangat cocok untuk memblokir Tan Yun. 630 penguasa kota, memimpin pasukan kultivator di berbagai kota, mati-matian memblokir mereka, menyebabkan korban yang tak terhitung jumlahnya. 630 penguasa kota, bersama dengan total lebih dari 4 juta pembudidaya dari berbagai kota, hampir dibantai oleh Tan Yun, kera iblis, Moer, dan singa naga emas. Setiap kali Tan Yun datang ke sebuah kota, dia membawa badai berdarah. Bukan Tan Yun yang berdarah dingin, karena setiap kali dia hendak mencapai langit di atas sebuah kota, dia akan memperingatkan musuh, siapapun yang menghalangi jalanku akan mati, dan membiarkan musuh mundur. Tetapi kehidupan kaisar tidak dapat dilanggar, musuh tidak hanya menolak untuk menyerah, tetapi juga mengambil inisiatif untuk menyerang Tan Yun. Jika demikian, maka bunuhlah. Tan Yun bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia bukan orang jahat, apalagi orang yang bimbang. Musuh tidak mendengarkan peringatan dan ingin menghentikan dirinya sendiri, jadi dia hanya bisa berhenti membunuh.
Singa Dewa Naga Emas membawa Tan Yun, seperti sambaran petir besar, menembus awan, dan terbang ke arah timur. Karena lebih dari 600 pembunuhan yang dilalui Tan Yun, masing-masing dari mereka memakan satu sedikit waktu, akumulasi waktu, menyebabkan Liu Wanchuan yang mengendarai perahu roh artefak sub-abadi kelas menengah, dan dia bisa mengejar Tan Yun dalam 2 juta mil lagi. Tan Yun, kamu bajingan, kamu tidak dapat melarikan diri dari perbatasan timur dinasti suci Nangong saya, kamu membunuh jutaan kultivator dinasti suci Nangong saya, kebencian ini tidak dibagikan oleh langit, dan saya mengabadikan di sini, Anda harus dihancurkan berkeping-keping, ucap dari Liu Wangchuan. Menghadapi penghinaan, Tan Yun mencibir, orang tua, jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat membunuh Master Sekte ini, kali ini Master Sekte tidak akan mati, dan lain kali jika aku melihatmu, aku pasti akan membunuh seperti anjing. Dan dinasti suci Tuoba, mereka akan menghancurkanmu. Dalam hal ini, kamu ini tidak akan memiliki kesempatan, namun kamu nanti akan terbunuh, ucap dari Tan Yun. Menghadapi provokasi terang-terangan, Liu Wanchuan tertawa marah, dan pada saat yang sama, dalam pendapat Tan Yun benar-benar tidak dapat melarikan diri dari perbatasan timur dinasti Nangong Seng. Karena sejak sebulan yang lalu, Guru Suci Nangong telah berbicara dengan Liu Wanchuan melalui cermin abadi Asia yang luar biasa. Liu Wanchuan memberi tahu Guru Suci Nangong bahwa Tan Yun memang akan terbang menuju perbatasan timur, dan memintanya untuk memerintahkan 3 wakil marsal yang menjaga dinasti Suci Nangong. Liu Wanchuan juga mengetahui dari Guru Suci Nangong bahwa 4 marsekal Dongping, Nanding, Shizhen, dan Beizeng semuanya telah tiba di perbatasan timur dengan orang-orang kuat dari Istana Jiwa Abadi dan Sekte Abadi-Abadi untuk bergabung dengan 4 wakil marsal. Pada saat yang sama, 4 marsal utama mengirim total 4 kapal roh artefak abadi kelas menengah untuk mencegah Tan Yun menyerbu dan melarikan diri ke perbatasan dinasti suci Tuoba. Yang lebih penting adalah bahwa Guru Suci Nangong juga memberitahu Liu Wanchuan bahwa sejak 4 bulan lalu, Patriark Klan Si dan Gao Xianruyan pulih dari luka mereka karena mereka khawatir Tan Yun akan melarikan diri dari perbatasan dinasti Nangong lainnya, jadi mereka tidak melewati susunan teleportasi untuk mencapai perbatasan timur. Si Potianlah yang mengeluarkan satu-satunya perahu roh artefak sub-abadi tingkat tinggi dari Kle Batu, dan membawa 23 tetua klan batu tingkat pertama hingga kelima, Ruyan Gaoxian dan Ruyan Wuji, mengejar dan membunuh Tan Yun melalui jejak Tan Yun yang membantai lebih dari 600 pembudidaya di kota. Pada saat ini, Liu Wanchuan menemukan melalui indera spiritualnya bahwa si Potian sedang mengemudikan perahu roh, dan setelah 4 bulan mengejar, dia sekarang telah muncul di kehampaan 22 juta mil di belakangnya. Oleh karena itu, dia percaya bahwa dia akan dapat mempertahankan kehidupan Tan Yun di perbatasan timur dinasti suci Nangong. Tentu saja, pada saat ini, Tan Yun tidak tahu bahwa di kehampaan 50 juta mil jauhnya, akan ada beberapa orang kuat yang menghalanginya. Dengan kesadaran binatang kera tua, dia tidak dapat mendeteksi situasi 24 juta mil di belakang. Oleh karena itu, Tan Yun tidak tahu bahwa si Potian yang berada di tingkat ke-6 alam roh, dan Ruyan Gaoxian yang berada di tingkat ke-7 dari alam roh, sudah mengejarnya. Hari ini, di perbatasan timur dinasti suci Nangong dapat digambarkan sebagai kumpulan kekuatan besar, dan pasukannya luar biasa. Pada saat ini, Tan Yun mengerutkan kening, duduk bersila di belakang singa naga emas. Tan Yun tenggelam dalam perenungan. "Tuan, ada apa denganmu?" ucap dari kera iblis pembantai surga. Tan Yun menghela nafas lega, menatap kera iblis pembantai surga, dan berkata melalui transmisi suara, "Kera tua, menurut peta pada slip batu giok, dinasti suci Nangong berjarak 50 juta mil ke timur, itu perbatasan. Saya selalu sedikit gelisah dan khawatir, di dinasti suci Nangong, ada orang kuat yang akan menghalangi perbatasan timur," ucap Daru Tan Yun.
Setelah mendengarkan, transmisi suara kera iblis pembunuh langit juga terdengar. Tuan, saya tahu bahwa Anda ingin melarikan diri kembali ke pegunungan hukuman surga secepat mungkin, jadi saya terus membiarkan kakak laki-laki saya terbang lurus ke timur. Karena kamu merasa ada bahaya di depan, mengapa kita tidak melewati perbatasan timur dan menemukan rute pelarian baru, ucap dari kera iblis. Tan Yun menghela nafas dan berkata, apakah kamu pikir aku tidak mau? Pertama-tama, orang besar akan lelah terbang untuk waktu yang lama. Jika Anda pergi jauh, itu akan lelah. Jika kecepatan penerbangan berkurang, kita akan disusul oleh para penyembah dinasti suci Nangong, dan kita akan berakhir mati. Kedua, saya memilih untuk melarikan diri untuk hidup saya di timur, karena selama saya melintasi perbatasan timur, memasuki wilayah dinasti suci Tuoba, dan kemudian terbang ke timur selama 10 hari, kita akan mencapai langit di atas kota kekaisaran Tuoba, ucap dari Tan Yun. Mata kera iblis pembantai surga melebar, dan dia bersuara, Tuan, saya mengerti, Anda mencoba membunuh dengan pisau, ucap dari kera iblis. Tidak mungkin membunuh dengan pisau, namun, jika kita berhasil melarikan diri ke wilayah dinasti suci Tuoba, kita akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, jika tidak, kita pasti akan mati, ucap dari Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun memerintahkan, Raja klan lain di menara, mengecilkan tubuh dan keluar, ucap dari Tan Yun. Baik Tuan, dengan suara hormat, sekarang Raja Kelabang yang haus darah, Raja Beruang Naga Tian Luo, Raja Elang Ungu yang menantang jiwa, dan Raja Singa Dingin Pelangi Darah, semua memancarkan nafas kedewasaan tingkat 8, muncul di belakang Singa Dewa Naga Emas. Tan Yun, maaf aku membuatmu dalam masalah, ucap dari Nangong Yukin yang berada di tingkat keempat domain dewa, juga terbang keluar dari menara dan menyalahkan dirinya sendiri. Bodoh, selama aku bisa menyelamatkanmu, tidak peduli seberapa besar bahayanya, aku bersedia berada dalam bahaya, ucap Daru. Tan Yun tersenyum, mencium dahi Yukin dengan ringan, dan berkata kepada binatang buas. Kera tua adalah yang terkuat, dan tak terkalahkan di bawah tingkat ke-6 dari alam roh, jika kita mencapai perbatasan, jika kita terjebak, kera tua pertama-tama akan berurusan dengan kultivator di atas tingkat ketiga alam roh, dan kemudian pria besar lebih kuat dari Moer, dan itu akan dengan cepat membunuh alam roh tingkat kedua. Moer dan lelaki besar itu sama-sama berada dalam periode kesusahan tingkat 8, dan tidak ada ketegangan untuk membunuh lawan tingkat pertama di alam roh. Adapun Raja Kelabang haus darah dewasa tingkat 8, Raja Beruang, Raja Elang Ungu yang menantang jiwa, Raja Singa, datang untuk membersihkan musuh di alam para dewa. Kita akan bertindak secara terpisah, ingat bahwa tujuan kita bukan untuk melawan lawan, tetapi untuk mendapatkan menyingkirkan keterikatan lawan, dan berhasil melarikan diri ke Tuoba Seng sebelum sekelompok penyembah dari dinasti Nangong Seng mengejar. Setelah melarikan diri ke dinasti suci Tuoba, kecuali Singa Naga Emas, Moer dan Raja klan lainnya segera kembali ke Menara Suci Linglong. Jika kalian tidak kembali tepat waktu dan ditemukan oleh kultivator dinasti suci Tuoba, ingatlah untuk tidak menyebutkan kita orang-orang Huang Fu Sengzong, jika tidak, orang-orang kuat dari dinasti Tuoba Seng akan mencabik-cabik kita. Apakah kalian mengerti, ucap dari Tan Yun. Setelah mendengar kata-kata itu, binatang buas berkata, Tuan, bawahan ini mengerti, ucap dari para binatang buas. Tan Yun berkata lagi, oke, kera tua, Moer, kalian semua kembali ke Menara Suci, dan dengarkan perintah saya nanti, ucap dari Tan Yun. Kemudian, binatang buas berubah menjadi sinar cahaya dan mengebor ke Menara Suci. Yukin, tidak aman di luar, kamu bisa pergi ke menara dan menemani kakek dan dua pamanmu, ucap dari Tan Yun dengan lembut, dan memeluk Nangong Yukin. Yah, berhati-hatilah, ucap Daru. Nangong Yukin mengangguk dan membantu Tan Yun memilah jubah ungu yang berantakan sebelum memasuki Menara Suci.
Tan Yun menyingkirkan menara suci dan melepaskan indera spiritualnya yang sebanding dengan tingkat ketiga dari alam roh. Indera spiritual Tan Yun menyelimuti kehampaan 16 juta mil di sekitarnya, dan dengan hati-hati merasakan setiap awan untuk mencegah siapapun tertidur di dalamnya. Malam memudar, keesokan harinya di siang hari, matahari terik sudah di langit. Ekspresi Tan Yun tiba-tiba menjadi serius. Melalui kesadaran spiritualnya, dia menemukan bahwa ada dua kapal roh artefak sub-abadi kelas menengah di langit 15 juta mil jauhnya dari sisi kiri dan kanan, menyerangnya dari kiri dan kanan. Di sisi kiri perahu roh, pemimpinnya adalah Marsekal Agung Shizhen yang berada di alam roh tingkat ketiga. Di belakangnya adalah Wakil Marsal Shizhen yang berada di alam roh tingkat kedua, 8 jenderal di tingkat pertama dari alam roh, dan 20 orang jenderal di atas tingkat alam dewa ke-6. Di sisi kanan perahu roh, pemimpinnya adalah Marsekal Besar Nanding, yang berada di tingkat ketiga dari alam roh. Di belakangnya adalah Wakil Marsal Nanding, yang berada di tingkat kedua alam roh, dan 8 jenderal di alam roh tingkat pertama, dan 12 jenderal di tingkat ke-6 alam dewa. Dan ada dua perahu roh lagi yang menuju ke arahnya tepat di depannya. Di kapal pertama adalah Grand Marshal Dongping yang berada di ranah-ranah tingkat ketiga, Wakil Marsekal Dongping dari alam Rih tingkat kedua, serta 8 jenderal di ranah tingkat pertama, dan 10 jenderal di alam para dewa. Di perahu roh kedua, berdiri dengan tampang agung, Marsekal Agung Ekspedisi Utara di alam roh tingkat keempat, Wakil Marsal Ekspedisi Utara di alam roh tingkat kedua, 8 jenderal di alam roh tingkat pertama, dan 15 jenderal di alam dewa. 4 perahu roh datang ke arah Tan Yun dalam lengkungan besar seperti kilat. Di kekosongan belakang antara 4 perahu roh, ada 3 tetua klansi dari alam roh tingkat ketiga, 2 tetua dari alam roh tingkat pertama, serta 1 alam roh tingkat ketiga dari Sekte Abadi-Abadi, 2 leluhur dari alam roh tingkat kedua, dan penatua tertinggi penegakan hukum di Istana Jiwa Abadi, yang berada di lapisan ketiga alam roh yang bernama Huang Lai. Sungguh barisan yang kuat ini, ucap dari Tan Yun. Wajah Tan Yun pucat pasi, bukan hanya karena lawan yang telah mengepungnya, tetapi karena indera spiritualnya. Ia menemukan bahwa dalam 2 juta mil di belakang, tidak hanya ada penyembah dari dinasti suci Nangong seperti Liu Wanchuan, tetapi Tan Yun juga menemukan bahwa 1000 orang berada di belakangnya berada di 2 juta mil jauhnya. Si Potian mengendarai perahu roh, membawa Ruyan Gaoxian, dan yang lainnya untuk mengejarnya. Ekspresi Tan Yun sangat serius, dan berkata, Keratua, Moer, dan 4 raja, satu-satunya kesempatan bagi kita untuk bertahan hidup sekarang adalah terus terbang ke arah timur. Keratua, Anda bertanggung jawab atas Grand Marshal Ekspedisi Utara yang paling kuat membunuh mereka, dan kemudian membunuh kultivator di alam ketiga. Yang lain mengerahkan pertempuran seperti yang saya katakan sebelumnya, ucap Daru Tan Yun. Setelah transmisi suara Tan Yun selesai, Liu Wanchuan di perahu roh di belakang, berkata dengan niat membunuh, Tan Yun, jangan membuat perjuangan yang sia-sia. Hari ini, kamu tidak memiliki cara untuk pergi ke surga, tidak ada cara untuk pergi ke bumi, tetapi kematianmu sangat berharga, begitu banyak orang kuat mengejar dan membunuhmu sendirian, ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan kamu tidak akan pernah kembali, ini sudah berakhir, ucap dari Liu Wanchuan. Orang tua, jangan khawatir, kakekmu Tan Yun, tidak hanya akan hidup dengan baik, tetapi suatu hari, darah akan mencuci dinasti suci Nangong, ucap dari Tan Yun. Setelah Tan Yun menegur, dia mengendarai singa naga emas dan berteriak, orang besar, kecepatan tercepat, cepatlah untukku, ucap dari Tan Yun. Aum, raungan keras singa yang dipenuhi dengan niat bertarung tanpa akhir, bergema di seluruh awan, dan tubuh 600 kaki singa naga emas meledak dengan kekuatan iblis emas yang menyilaukan, mengerahkan seluruh kekuatannya, dia bergegas menuju timur.
Marshal Beizeng yang berada di kapal roh di timur, memiliki serangan sengit, dan dia berteriak keras. Marsekal Shizhen, Marsekal Nanding, Anda mengemudikan perahu roh, Marsekal Dongping dan saya dengan cepat mendekat, dan kami akan menahan Tan Yun bersama. Aku menawarkan untuk memblokir jalan belakang Tan Yun. Selama kita menahan Tan Yun paling lama 2 menit, kita akan menunggu persembahan besar untuk mengejarnya. Saat itu, hahaha, itu adalah kematian Tan Yun, ucap dari Marsekal Beizeng. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.